Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda siang hari ini yang tampaknya akan mendung lagi ya, hujan turunnya? Maka dari itu sedia payung sebelum hujan. Dari kemarin nih. Karena memang cuacanya lagi tidak baik, maka dari itu memang harus selalu siap-siap lah ya. Oke, vitamin juga kayaknya perlu nih untuk masyarakat. Vitamin juga perlu tentunya. Nah, pemirsa TV One, kami Apa Kabar Indonesia siang kembali hadir untuk Anda dengan tentunya kami sudah siapkan banyak informasi dan langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia siang hari ini dengan informasi pertama. Ini ada pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang tuan tanah kaya raya yang dikubur di kandang kambing yang kemudian ini ditangkap oleh pihak kepolisian Resort Temanjung. Ya, motif pelaku ini kepergok saat hendak mencuri uang milik korban yang disimpan pada tumpukan kotoran kambing tersebut. Pelaku bernama Ansori, 43 tahun. Kapolres Temanggung AKBP Aris Sudrajat menjelaskan, motif pelaku tega membunuh korban yakni lantaran pelaku kepergok korban saat hendak mencuri uang milik korban yang disimpan di tumpukan kotoran kambing. Polisi mengamankan barang bukti milik pelaku berupa satu buah cangkul yang digunakan untuk mengubur korban, sebuah pisau, dan palu yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Modus operasi pelaku melakukan pembunuhan ini terhadap korban pada saat korban mengetahui bahwa pelaku berada di kandang kambing milik korban. Motifnya yang bersangkutan melakukan pencurian, jadi motifnya memang murni awalnya adalah melakukan pencurian, kemudian tersangkanya ini kita sudah amankan dengan inisial AI. Menurut dokter forensik Polda Jawa Tengah, Istiqomah, dari hasil otopsi, korban mengalami luka serius pada bagian kepala, dada, dan leher. Bahwa jenazah seorang laki-laki usia 70-80 tahun dari luka yang kami dapatkan ini sesuai dengan luka akibat kekerasan tubuh yang ada pada kepala, leher, dada, anggota gerak. Kemudian dari luka yang ada di kepala ini dia mengakibatkan patah pada dasar tulang tengkorak dan ini mengakibatkan mati lemas. Pelaku dijerat pasal berlapis pembunuhan dengan kekerasan, yakni pasal 338 KUHP, pasal 365 KUHP, dan pasal 354 KUHP dengan ancaman 10 dan 15 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Purnomo, TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Pemirsa, ini hendak beli kopi usai bekerja shift malam. Seorang pemuda menjadi korban pembegalan dengan kekerasan di Jalan Parameter Utara, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Akibatnya pemirsa, korban ini mengalami luka tusuk senjata tajam karena melakukan perlawanan. Inilah rekaman kamera pengawas. Terlihat komplotan begal yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor saat mengintai korbannya di Jalan Parameter Utara, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Korban yang hendak membeli kopi dengan berjalan kaki langsung disergap 2 dari 3 komplotan begal yang hendak mengambil paksa handphone miliknya. Korban berusaha melawan dan mempertahankan handphonenya saat kedua pelaku langsung menyerang dengan menggunakan sajam jenis celurit, hingga korban terkena sabetan sajam di bagian punggung. Handphone korban berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Hasil rekaman CCTV Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menciduk 2 dari 3 pelaku, Mahalil dan Muammar alias Beler, sementara pelaku C berjenis kelamin perempuan yang merupakan otak kejahatan sudah ditetapkan daftar pencarian orang. Saat ini pihaknya telah mengamankan 2 dari 3 pelaku dan masih mengejar 1 pelaku lainnya yang bertindak sebagai dalang dalam aksi kejahatan tersebut. Pengakuan tersangka yang 2 orang baru sekali, tetapi yang
tadi sampaikan oleh Pak Kasat bahwa ada orang yang pelaku utamanya inisial C ini perannya tadi cukup sentral, dia menyiapkan alat, dia menyiapkan kendaraan. Belum beli kopi, belum sampai warung. Udah dia minta HP dibuang. Dari tangan pelaku dan korban, petugas mengamankan sajam jenis celurit dan beberapa pakaian yang penuh darah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 365 KUHP terkait pencurian dan kekerasan dengan ancaman 13 tahun ancaman penjara. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Dari Tangerang, Banten, kita menuju ke Sukabumi. Pemirsa, Polres Sukabumi menggelar olah tempat kejadian perkara sekaligus prarekonstruksi kasus penemuan mayat sudah mengering yang ditemukan di antara Jalan Raya Pelabuhan Ratu, Banten pada minggu lalu. Polres Sukabumi menggelar olah tempat kejadian perkara dan prarekonstruksi yang berlangsung di sebuah warung yang terletak di kawasan Kampung Wisata Katapang Condong, Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Warung yang biasa digunakan sebagai tempat hiburan malam dipenuhi warga yang penasaran. Diketahui warung ini sebagai tempat tinggal salah satu terduga pelaku yang sudah diamankan. Rekonstruksi dilakukan untuk mengungkap lebih jelas kronologi pembunuhan yang jasadnya ditemukan telah mengering di pinggir jalan raya. Korban bernama Diki Jaya, usia 21 tahun, warga Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Penemuan mayat yang tidak dikenal, tanpa identitas, kemudian kepolisian mencurigai ada indikasi lain, ya, kita melakukan tindakan kepolisian, kemudian melakukan identifikasi dan scientific crime investigation sehingga kita bisa mengungkap identitas korban dan beberapa pelaku sudah kita amankan. Polisi pun masih melakukan penyelidikan terkait motif penganiayaan yang dilakukan para pelaku terhadap korban hingga korban mengering dibuang di parit Jalan Raya Nasional. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebuah video mesum ini yang diduga melibatkan seorang ibu dan anak kandungnya viral di media sosial. Petugas Polres Kuningan, Jawa Barat ini langsung menangkap kedua pemeran video tersebut. Video persetubuhan yang diduga melibatkan ibu dan anak membuat warga Kuningan, Jawa Barat heboh. Keduanya terekam melakukan perbuatan tidak patut dalam sebuah kamar. Petugas unit PPA Satreskrim Polres Kuningan berhasil mengamankan kedua pelaku tersebut. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya sendiri. Ia mengiming-imingi uang agar sang anak menurut kemauannya. Keduanya dikenakan pasal 34 Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Perayaan Hari Dewa Kieu Ong Tai Tei atau sembayang sayur akhirnya dapat digelar oleh umat Buddha di Vihara Cetia Permata di Hati, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelumnya, ibadah umat keturunan Tionghoa ini sempat dibubarkan dan dilarang beribadah oleh oknum warga. Perayaan Hari Dewa Kieu Ong Tai Tei turut diperingati oleh puluhan umat Buddha di Vihara Cetia Permata di Hati, Cengkareng, Jakarta Barat. Tak seperti hari besar warga Tionghoa lainnya yang identik dengan warna merah, perayaan ibadah kali ini kental berwarna kuning, warna yang melambangkan kesucian layaknya warna putih. Aktivitas ibadah di Vihara Cetia Permata di Hati sendiri baru dibuka kembali sejak adanya larangan ibadah oleh oknum ketua RW setempat. Gegara perselisihan tersebut, segala bentuk kegiatan di Vihara sempat dihentikan sementara waktu. Permasalahannya semua simpel sebenarnya.
warga di sekitar sini mengeluhkan untuk tidak adanya akses jalan saat kita memakai jalan. Dan di mana kita di sana itu kita udah bilang ya kita ada memakai jalan, tapi kalau emang ada warga yang mau melewat kita persilakan. Tapi ya kita ada waktunya Pak gitu. Jadi nggak sekaligus langsung terobos begitu kayak kemarin kan dia klakson gitu kan sebenarnya nggak sopan ya. Kita lagi beribadah tiba-tiba dia nyonong jalan klakson aja kan itu nggak sopan buat kita. Sejumlah warga pun berharap perayaan Kiu Ong Tai Te ini bisa membuat situasi kembali mencair, sehingga umat bisa beribadah tanpa adanya intervensi dan tekanan dari luar. Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu aksi penolakan tempat ibadah di Vihara Setia sempat terjadi. Saat ini baik dari kedua belah pihak masih terus melakukan komunikasi untuk mencari jalan tengah menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya sempat terjadi. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Kami ajak Anda beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ini Satreskrim Polres Pemalang berhasil meringkus 5 pelaku perampokan truk pembawa garmen senilai 1,8 miliar di Jalan Lingkar Utara Pemalang, di mana pelaku tega membuang supir dan kernet di daerah Indramayu, Jawa Barat. Polres Pemalang berhasil mengungkap kasus perampokan truk kontainer pembawa garmen atau pakaian jadi senilai 1,8 miliar rupiah di jalur Lingkar Utara, Pemalang, Jawa Tengah. Dari pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan 5 orang pelaku, sedangkan 6 pelaku lainnya masih buron. Dalam melancarkan aksinya, pelaku mengenakan rompi dan membawa map dengan dalih memeriksa kelengkapan dokumen. Saat sopir dan kernet truk turun, pelaku langsung mengikat kaki dan tangan korban. Pelaku juga membekap dan menutup mata korban dengan lakban. Tak hanya sampai di situ, pelaku juga tega membuang sopir dan kernet truk ke daerah Indramayu, Jawa Barat. Kemudian korban membawa muatan pakaian garmen. Salah seorang DPO berpura-pura memeriksa dokumen dan meminta supir dan kernet untuk turun dan masuk ke DPO. Kemudian tersangka AS bersama DPO lainnya memasukkan supir kernet ke dalam salah satu mobil, lalu mengikat tangan dan kaki juga menutup mulut dan kedua mata mereka dengan menggunakan lakban. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa beberapa truk dan pakaian jadi. Atas perbuatannya, pelaku diancam paling ringan 4 tahun penjara dan paling berat 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Pasca lepasnya puluhan ekor buaya dari penangkaran, penyisiran dilakukan di sejumlah lokasi aliran sungai dekat permukiman warga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi untuk Anda, pemirsa. Warga tetap diminta waspada meski diyakinkan bahwa buaya-buaya yang lepas telah dapat ditangkap. Sebelumnya 5 ekor buaya lepas dari penangkaran yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Cianjur Kota. Tempat penangkaran buaya yang merupakan titipan dari pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam wilayah Bobor tersebut kebanjiran usai sungai meluap. Akibatnya sejumlah buaya lepas. Petugas Damkar Kabupaten Cianjur, Jawa Barat melakukan penyisiran di beberapa titik sekitar aliran sungai untuk memastikan tidak ada lagi buaya penangkaran yang lepas berkeliaran. Dari Cianjur, Jawa Barat, Heron Syah, Denny, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai puluhan ekor buaya yang lepas dari penangkapan, telah bergabung bersama kami Pak Daman, warga yang ikut mengevakuasi buaya yang lepas. Selamat siang Pak Daman. Siang Ibu. Pak Daman, kami ingin tahu, Bapak kan ikut mengevakuasi buaya tersebut ya Pak. Dari penangkaran hingga wilayah di mana buaya terlepas ini berapa jaraknya Pak? Sejauh apa?
kurang lebih sekitar 300 meteran tuh. Oke, siapa yang Dari pertama kali penangkaran. menemukan buaya-buaya tersebut? Ya Bu, Yang pertama kali tahu buayanya lepas itu siapa Pak? Bisa diceritakan? bisa. Jadi awal mulanya gini punya habis hujan malam-malam, itu saya ditelepon sama Pak Lurah sekitar jam setengah 10 malam itu tuh. Ditelepon sama Pak Lurah di lokasi, janji saya datang ke lokasi, terus Pak Lurah nyeritain bahwa penangkaran benteng buaya jebol, takut ada yang lepas kata Pak Lurah. Terus saya jelasin semua Karang Taruna termasuk orang-orang Taruna bergerak susuri sungai. Pas waktu kejadian malam sih nggak ketemu tuh buaya. Pas paginya ada salah satu warga yang mau ke sungai, ya biasa aktivitas rutin ke sungai ya punya. Dia mau mandi, mau buang air gitu. Pas habis mandi, buang air, beliau kan udah beres, mau pulang, beliau ingat waktu malam katanya ada cerita buaya lepas. Pas ngelihat sekitar jarak 10 meter, ada tuh buaya satu tuh Bu, di samping beliau tuh sekitar 10 meteran lah. Terus beliau lari, manggil-manggil. Pak Daman, total buaya yang lepas ini ada berapa banyak Pak? Kalau totalnya saya kurang tahu Bu, tapi pas di kampung saya Gunung Salung itu yang tertangkap 2 ekor Bu. Oke, tapi 2 ekor buaya. yang masih dicari oleh petugas ada berapa ekor lagi Pak? Kalau yang dicari sama petugas itu waktu pas kejadian belum ada yang ketemu lagi sih Bu. Jadi kurang tahu berapa ekornya yang lepas. Iya, Pak Daman, ketika buayanya lepas, sempat ada kejadian yang menimpa warga nggak Pak? Atau hanya melihat saja kemudian melaporkan bahwa ada nih buaya yang terlepas, seperti apa? Alhamdulillah nggak ada korban ya Bu, nggak ada korban. Warga begitu melihat buaya langsung ngasih tahu ke warga yang lain, kita bekerja sama menangkap buaya Bu. Tapi itu saya juga langsung telepon ke Pak Lurah. Udah jadi langsung ya. Sebenarnya Pak, ini lokasi penangkaran ini apakah memiliki izin dan siapa pemiliknya Pak? Kalau surat izin apa sih, kita sebagai warga di lingkungan setempat nggak tahu tubuhnya. Masalah nah itu Punya udah siapa lama sih Pak penangkaran ini? Maksudnya penangkaran buaya tuh dari tahun 2015, 18. Ada tahun 2015-an lah Bu. Gitu 10 tahun. Sudah cukup lama ya. Udah lama ya. Pak Daman, pencarian kan masih terus dilakukan Pak. Rencananya ini sampai kapan akan dilakukan pencarian? Apakah memang tidak ada dari pihak penangkarannya sendiri tidak ada mengatakan bahwa kehilangan beberapa ekor buaya atau seperti apa Pak? Masih belum jelas tuh Bu. Ada yang lepas berapa belum jelas. Jadi hari pencarian masih tetap ada pencarian dari pihak damkarnya punya di sini tuh. Udah 2 hari sekarang mungkin pencarian terus. Tapi hasilnya nihil gitu. Nggak ada penemuan buaya lagi gitu. Oke, penyebab dari buaya ini bisa lepas Pak, apa sebetulnya Pak? Ya. Penyebabnya hujan besar Bu. Terus itu benteng buayanya kan runtuh Bu. Bisa dikatakan lalai nggak Pak? Karena memang mungkin tidak ada pencegahan begitu untuk menghindari adanya lepasnya buaya ini. Kalau antisipasi dari penangkar mah udah Bu di benteng sekeliling kolam buaya tuh. Tapi mungkin udah terlalu lama, udah terlalu tua, terus dekat sungai lagi. Pas waktu kejadian kan itu sungainya banjir kan Bu. Jadi jebol lah itu benteng. Pak, warga resah nggak dengan adanya penangkaran buaya di sekitar lingkungan rumah warga ini? Sangat resah Bu. Sampai sekarang juga warga yang biasa beraktivitas di sungai, bahkan di sawah juga resah. Jadi sampai sekarang pun warga masih belum bisa beraktivitas di sungai atau di sawah seperti biasanya Bu.
Oke, tapi kan ini penangkarannya sudah lama ya, seperti yang disampaikan Pak Daman tadi. Pernah nggak sih warga menyampaikan gitu keresahan ini agar penangkaran bisa dipindahkan begitu? Ya, emang waktu dulu mah katanya itu bukan penangkaran ternak buaya, ya sampai sekarang ini punya dari sedikit gitu. Waktu pas tahun 2015 mah belum sebanyak ini gitu kan. Resah Bu sebenarnya. Tapi kita bisa apa gitu kan, nggak bisa ngomong mungkin. Nah, usul mah sering gitu kayak punya penangkar buaya, tapi kan kata beliau ini mah aman, nggak bakal lepas kan gitu. Baik Pak, terima kasih ya Pak sudah berbincang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga buaya-buaya yang lepas cepat segera ketemu, warga juga selalu selamat begitu ya, terhindar dari buaya-buaya tersebut. Terima kasih Pak, selamat siang. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda dengan salah satunya menghadirkan informasi ini setelah mangkir dengan alasan sakit pada minggu lalu. Hari ini Fadel Bajide, kekasih dari LM, berjanji akan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Sesaat lagi pemirsa. Penari Fadel Bajide dilaporkan oleh selebriti Nikita Mirzani pada 12 September 2024 atas dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan pemaksaan aborsi terhadap putrinya, LM. Pihak kepolisian sendiri telah memeriksa lebih dari 10 orang saksi, termasuk Nikita Mirzani dan sahabat dari LM. Sebenarnya Fadel Bajide telah dipanggil untuk diperiksa pada Jumat pekan lalu. Namun Fadel tidak bisa memenuhi panggilan tersebut lantaran sakit. Jumat ini Fadel melalui kuasa hukumnya Rasman Nasution telah berjanji untuk datang dan menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan. Sementara itu, LM sendiri kini masih berada di rumah aman. Pihak kepolisian sendiri bekerja sama dengan dokter spesialis kandungan telah melakukan visum terhadap LM. Ya, dan untuk mendalami kasus dugaan pelecehan seksual dan juga pemaksaan aborsi yang diduga dilakukan oleh Fadel Bajide terhadap LM Putri Nikita Mirzani, kami ajak Anda terhubung bersama dengan kuasa hukum dari Fadel Bajide, ada Bang Rasman Nasution, serta juga kami sudah terhubung pemirsa bersama dengan kuasa hukum Nikita Mirzani, ada Bang Fahmi Bahmid. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadel Bajide yang sebelumnya ini diinformasikan akan ikut tapi nampaknya juga belum hadir. Kalau begitu saya izin mau ke Bang Fahmi Bahmid terlebih dahulu selaku kuasa hukum dari Nikita Mirzani. Ini klien Anda melaporkan Rasman Nasution dan juga Fadel Bajide. Apa sebetulnya yang menjadi pelaporan dari pihak Nikita Mirzani, Bang Fahmi, bisa dijabarkan? Kalau itu selamat siang dulu, selamat untuk rekan Rasman dan yang teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain. Apa yang dilaporkan oleh kita itu terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi karena Laura itu masih di bawah umur, ada beberapa data-data kesehatan yang menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu tidak boleh disebarluaskan. Namun oleh oknum tertentu disebarluaskan dan itu menjadi konsumsi publik, sehingga Nikita berdasarkan bukti yang ada membuat laporan atas dugaan tindak pidana pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Seperti itu, Mbak. Oke, saya mau langsung ke Bang Rasman. Bang Rasman, ini Fadel diduga melakukan tindak pidana terhadap anak begitu ya, terhadap LM. Tanggapan dari Anda sendiri seperti apa? Kemarin sempat mangkir dari pemanggilan katanya sakit. Kalau sekarang udah dijamin hadir? Baik, terima kasih. Saya dengan tim, ada sebelah kanan saya, Saudara Bangkit, ada Saudara Utasoid, kemudian sebelah kiri saya ada Andrizal dan Saudara Rahmat ya. Pertama saya juga ingin komentari sedikit apa yang disampaikan oleh rekan kami, Saudara Fahmi Bahmid ya. Beliau ini sebetulnya teman saya.
Dan kami ingin sampaikan bahwa apa yang kami lakukan adalah dalam rangka menjawab bahwa di luaran, di media sosial, di mana-mana, Nikita Mirzani itu sudah menyampaikan bahwa loli itu, kalau istilahnya LM, itu dikatakan aborsi, hamil, dihamili oleh seorang tukang cukur, tukang semir, keluarga miskin dan lain-lain. Bahkan saya dibilang tidak pengacara, kura-kura ninja. Itu semua sudah kami dalami dan ada yang sudah dibuat laporan polisi. Nah, tapi itu biar kita nanti bertarung pada posisi yang lain. Yang kedua, terkait dengan klien kami hari ini, insya Allah Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh sangat siap untuk dilakukan pemeriksaan perdana atau undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi itu tahap awal. Jadi jangan ada yang sudah berandai-andai seolah-olah habis klarifikasi nanti langsung ini. Nggak bisa. Ini harus sesuai dengan SOP. Ada tahapannya. Diperiksa dia sebagai terlapor, diperiksa dulu sebagai seseorang yang dimintai klarifikasi, lalu kemudian diperiksa para saksi, termasuk saksi yang meringankan dari kami, ada charge. Dan sudah kami siapkan. Dan suratnya hari ini akan kami berikan. Kemudian, untuk menghindari berbagai persepsi negatif dan kekhawatiran banyak pihak, termasuk dari klien kami dan keluarga. Karena seolah-olah banyak dugaan NM ini orang yang berpengaruh. Saya mengatakan nggak ada tuh pengaruh dia. Nah, maka untuk menyahuti keinginan dari klien kami dan tim hukum, kami telah berkirim surat kepada Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, Wakapolri Kabareskrim Irwasum Kadipropam, Karowasidik Kapolda Metro, Irwasda Kabid Propam, Kapolres Metro Jakarta Selatan. Sudah kita kirimkan agar kasus ini diatensi dan jangan sampai ada intervensi. Ingat, saya ini orang yang paling terdepan membela Polri yang presisi. Presisi itu prediktif, responsibility, transparansi dan berkeadilan. Jadi jangan karena ada seorang perempuan yang diduga berinisial NM suka cuap-cuap seolah-olah bisa ngatur-ngatur hukum di negara ini. Jawabannya tidak. Dan kalau ini dipaksakan, saya dan teman-teman akan melakukan perlawanan hukum yang serius. Karena Polri cukup belajar dari kisah seorang Ferdi Sambo, kisah dari Teddy Minahasa, kisah dari Vina dan Eki. Jangan sampai terjadi kasus-kasus yang lain, termasuk dengan Fadel Al-Bajideh. Kami akan sangat sepakat agar kasus ini diungkap seterang-terangnya tanpa menjustifikasi sebelum dilakukan pemeriksaan yang utuh dan dilakukan gelar perkara, bahkan sampai pengadilan. Begitu. Baik, Bang Rasman, sudah dikonfirmasi nanti akan hadir begitu, tapi adakah hal-hal khusus yang dipersiapkan oleh tim kuasa hukum untuk kemudian disampaikan oleh Fadil Bajideh pada saat memberikan keterangan? Insya Allah jam 14 kita akan sampai. Tadinya kami ada sekarang di sebelah ya, kami sekarang ada di sebelah gedung. Dan satu gedung yang kami nggak mungkin kasih tahu ke media yang lain, karena nanti bisa rame-rame datang ke sini. Yang kedua, tadinya Fadel itu akan ikut di sini, tapi karena jalan macet, dia terlambat. Jadi insya Allah sesuai dengan janji kami, pukul 14 WIB kami akan datang. Kita akan penuhi panggilan, kita akan dampingi, dan kami akan membela hak hukum klien kami. Ingat ya, hak-hak hukum dari klien kami. Dan persiapannya biasa saja. Hanya saja selama ini, waktu saya berada di luar negeri, selalu dibilang bahwa Rasman, ada jeruk lemon sekarang yang ngomong-ngomong. Itu tunggu bagiannya itu. Ya. Jadi, di situ, Rasman, kau preskon terus. Yang preskon siapa? Yang preskon itu tiap hari, saya lihat hampir tiap hari, itu NM sendiri dengan pengacaranya yang selalu datang ke Polres Metro. Saya itu diminta oleh wartawan. Makanya saya wawancara sama kita coba ya, kita minta tanggapan dari Bang Fahmi ini selaku kuasa hukum dari Nikita Mirzani. Bang, katanya siap nih menjalani
kemudian tidak menjustifikasi sebelum nanti persidangan dimulai, begitu Bang Fahmi. Tapi ada juga yang masih menjadi teka-teki dan sudah diomongkan di media sosial bahwa hasil visum ibu dari korban dan ibu dari Laura ini sudah tahu. Nah, Anda bisa menjabarkannya seperti apa tidak? Terima kasih Mbak. Jadi karena ini satu ya, jadi yang harus dipahami ini kasus anak yang bermasalah dengan hukum. Yang kedua, tentang visum et repertum, saya pikir itu adalah hal yang tidak boleh saya sampaikan. Kalau nanti ada penyidik atau humas yang mungkin dikonfirmasi, itu silakan. Walaupun kami tahu, tapi kami tidak punya hak untuk menyampaikan hasilnya. Itu saja. Jadi saya juga punya batasan, mungkin rekan juga tahu bagaimana batasan-batasan seorang advokat dalam sebuah perkara, terkait yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan. Nah, seperti itu. Visumnya luar biasa hasilnya dan itu pernyataan langsung dengan penyidik, biasanya diwakili oleh humas. Oke, lantas apa yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum Nikita Mirzani selanjutnya? Merespon juga dari pihak seberang ini sudah siap memberikan keterangan begitu dan juga membantah apa yang kemudian dilapor. Kalau saya sesuai dengan KUHAP, jadi sebetulnya santai aja. Kami melaporkan seseorang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, terjadi dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana perbuatan tersebut masuk dalam kategori kejahatan. Nah, kalau mereka itu punya hak untuk menyampaikan, menjawab, membantah pun boleh. Tapi menurut KUHAP itu ada aturan-aturannya. Yang pertama kali yang diperiksa itu adalah keterangan saksi, pendapat ahli, petunjuk, dan yang terakhir baru pihak yang dilaporkan. Artinya apapun yang disangka oleh oknum yang dilaporkan itu tidak berpengaruh dalam proses hukum di negara Republik Indonesia ini. Karena menurut hukum minimal 2 alat bukti. 2 alat bukti itu jelas. Kami punya visum, kami punya saksi, kami ada peristiwa dan sebagainya. Membantah silakan, itu hak. Kita tidak punya hak untuk melarang seseorang siapapun yang dilaporkan untuk membantah. Oke, Bang Rasman. Seperti itu, Mbak. Optimistiskah bisa terbebas dari semua tuduhan yang dilaporkan oleh pihak Nikita Mirzani dengan tuduhan bahwa Fadel ini telah melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur? Tapi nanti ya, Bang Rasman, optimistisnya seperti apa? Dijawab sesaat lagi usai jeda, pemirsa, kami kembali. Kasus dugaan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan pemaksaan aborsi yang dilakukan oleh Bajide terhadap putri Nikita Mirzani terus bergulir bak bola salju. Fadel sendiri belum melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut. Kini Nikita Mirzani telah membuat laporan baru terhadap pria berambut keriting yang berprofesi sebagai penari tersebut. Nikita bersama kuasa hukumnya Fahmi Bahmid kembali melaporkan Fadel dan kuasa hukumnya Rasman Nasution ke Polda Metro Jaya Kamis 3 Oktober 2024. Keduanya dilaporkan dengan dugaan menyebarkan data pribadi LM yang statusnya masih di bawah umur. Sampai akhirnya ngelaporin kenapa ya? Ya karena memang ada kesalahan yang memang harusnya itu manusia nggak melakukan itu gitu. Offside ya kalau dalam bola itu. Sementara itu Nikita Mirzani menjawab tidak akan menemui Fadel saat ia melakukan pemeriksaan di Polres Jaksel hari ini. Abangku yang datang, abangku karena aku mau liburan. Aska kan hari ini ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Ulang tahun. Ya, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali kami hadirkan narasumber yang sudah hadir bersama kami. Pemirsa, ada Bang Rasman, kuasa hukum dari Fadel, kemudian Bang Fahmi, kuasa hukum dari Nikita Mirzani. Langsung saja saya mau kembali ke Bang Rasman. Bang Rasman, tampaknya ini Fadel sudah hadir ya? Iya, Fadel sudah di sebelah saya. Saya juga mau nanya nih ke Fadel mengenai optimistis ketika pelaporan yang dilakukan oleh pelapor
begitu ya terhadap Fadel, ini mengatakan sudah memiliki bukti-bukti. Ada bukti visum, ada bukti saksi-saksi. Bagaimana cara membantahnya nanti? Ya, mohon maaf ya untuk statement Fadel ke media, memang kita tunda dulu karena sampai beliau nanti memberi keterangan supaya runut semua rangkaian peristiwa yang dia ketahui dan dia alami sendiri ya. Nah, jadi kami ingin sampaikan bahwa kalau ada laporan terhadap saya, Fadel dan kami tim hukum, itu sama sekali atas ya apa yang kami sampaikan ke media preskon atas permintaan dari Fadel dan keluarga. Benar nggak Fadel? Ya, benar. Yang kedua, kita ini jangan aneh gitu. Kan yang dilaporkan Fadel. Kok nyerang-nyerang pribadi kuasa hukum? Itu membuktikan bahwa dalam tanda kutip kami menduga nggak siap tempur dengan saya dokteran dengan tim. Harusnya fair dong. Kemudian kami ingin beritahu juga bagaimana sekarang pendekatan hukum yang sudah kami akan tempuh, bahwa ada seorang perempuan membiarkan anaknya 2 tahun lebih kurang di United Kingdom UK, Inggris, tanpa dibiayai. Sehingga anak itu menurut pengakuan dari Fadel kepada kami, sampai dia di sana melakukan pekerjaan ya dalam pengertian yang ada hubung-hubungannya dengan 303. Begitu ya Fadel ya. Dan ini adalah hal untuk bagaimana dia bisa menjalani hidupnya di sana. Ketika dia pulang ke Indonesia, lalu kemudian 5 kali datang ketemu ibunya, ditolak. Lalu Pak Umar Bajide dengan keluarga menerima dia. Kok dilaporkan bahwa anak ini seolah-olah sudah hamil, seolah-olah sudah aborsi, dilakukan oleh Fadel dan lain-lain. Ini keluarganya Pak Umar Bajide ini sangat keberatan. Karena itu kita juga tidak boleh lepas ya. Bagaimana seorang ibu yang lalai mengurus anaknya, bagaimana seorang ibu yang telah memaki-maki anaknya sendiri, bagaimana seorang ibu mengatakan bahwa lu itu sudah aborsi, lu ini pacaran dengan seorang tukang semir dan lain-lain. Apa ini gitu? Bang Rasman. Dan ini membuktikan bahwa ada tindakan perempuan yang sangat tidak baik terhadap anaknya, yang menyebabkan anaknya berperilaku seperti itu. Kok jadi klien kami yang dikejar-kejar? Nah sekarang Bang Rasman, kami akan jawab jadi nanti. Anda ingin Kami akan jawab, mengatakan dan bahwa keluarga klien Bajide Anda ini juga akan mengambil tidak laporan. sama sekali menjalin hubungan begitu sampai dengan menghamili ataupun aborsi terhadap LM ini, Bang Rasman. Begini, kan Anda tanya ke saya tadi, apakah Anda yakin Fadel akan lolos? Jawabannya 50-50. Kenapa 50-50? Perlu pembuktian. Saya nanti akan lihat kemana stressing point pertanyaan dari penyidik. Di situ kami akan lihat, oh begini, oh begini, oh begini. Nah lalu terhadap klien kami ini, kan kami katakan dari awal, dia memang punya hubungan pacaran. Pertama LDR, kemudian Maret si LM datang ke Indonesia. Lalu kemudian diantar ke rumah ibunya, tidak diterima. Sampai 5 kali ada inisiatif sendiri, ada yang datang juga dengan didampingi oleh Pak Martin. Artinya, kenapa sekarang setelah kasus ini mencuat dan seorang LM mengatakan, saya akan bongkar lu, saya akan bongkar lu. Kan dari situ, maka kami katakan sesungguhnya keluarga Bajide ini, terutama Martin ibu, dan istrinya, walaupun kekesalan itu ada begitu, tapi tetap saja ibu dan anak merasa kesal begitu ketika merasa anaknya disakiti oleh orang lain. Kita ajak Anda ya pemirsa dan juga Bang Rasman langsung mendengar pendapat langsung dari Bang Fahmi. Boleh Bang Fahmi tanggapi tadi Bang Rasman. Ya silakan. Apa yang mau saya? Jadi saya fokus ke persoalan. Jadi gini, soal orang membantah, mungkin rekan saya Rasman udah tahu lah di KUHP ya bagaimana
Jangankan membantah, diam boleh menurut KUHP. Diam, tidak mau diperiksa pun boleh menurut KUHP. Karena apa? Pedoman di dalam proses beracara menurut KUHP itu minimal 2 alat bukti. Dari sekian alat bukti itu kami sudah punya bukti berupa saksi, berupa bukti tertulis, berupa visum. Kami tidak pusing dengan apa yang dikatakan oleh orang yang lagi dilaporkan. Karena kami fokus kepada proses hukumnya. Yang lain-lain, karena itu persoalannya dengan Nikita Mirzani, tidak ada kaitannya dengan saya selaku kuasa hukumnya. Mohon maaf rekan, saya tidak menanggapinya. Yang jelas, kalau memang tidak ada sesuatu, sampaikan. Yang jelas saya kasih clue saja. Ingat April apa yang terjadi. Ingat Juni apa yang terjadi. Cukup sampai di situ saya sampaikan. Lain-lain Anda sampaikan, Anda jawab pada saat Anda diperiksa oleh penyidik. Ingat, penyidik mempunyai bukti yang cukup banyak. Kenapa kami tidak sampaikan? Kenapa Nikita tidak sampaikan? Berkali-kali saya larang, ini anak bermasalah dengan hukum. Tidak boleh kita sampaikan semuanya kepada bisa media. nggak saya jawab nih? Boleh Bang, silakan. Begini, saya kira Bang Fahmi, saya mau tanya juga nih Bang. Ada orang namanya NM bilang, saya jamin Fadel dan keluarganya masuk penjara. Itu diatur nggak di KUHP Bang? Coba tolong jawab. Saya tidak tanggapi. Abang lawyer dia. Saya fokus. Tegur dong. Gini, itu bilang-bilang saya tidak akan miskin. menegur. Jeruk-jeruk ngomong, apa urusannya sama saya? Yang bilang. Jadi gini, bahwa kita saat ini membahas perkara yang ada di Polres. Nah, jadi kita tegak lurus bergantian, pada Bapak-bapak. perkara yang di Polres. Kita uji begitu. Jadi gini, Oke, kalau sekarang Bang lain-lain Fahmi Anda silakan menanggapi. Enggak, saya mau tanya. Jadi hal-hal memang yang- perkara yang di Polres hal-hal kan yang NM terkait- bilang, saya jamin Fadel dan keluarganya masuk penjara, boleh? Saya tanya, boleh nggak? Anda juga bisa. Fadel juga bisa ngomong, saya jamin saya tidak akan masuk penjara. Bisa saja seperti itu. Kenapa? Ini orang pelapor, seorang ibu yang merasakan bagaimana anaknya hancur menurut keterangannya kepada saya. Bagaimana seorang ibu, kita semua punya anak, kita punya anak. Jadi kalau kecil hancur semua, boleh bilang orang ya. masuk penjara satu rumah gitu? Bukan. Jadi dia tahu persis persoalannya. Kalau dia ngomong seperti itu suara seorang ibu. Hati seorang ibu yang berbicara kepada masyarakat. Ada persoalan yang saat ini yang paling krusial, bagaimana dia ingin melindungi anak. Kalau Fadel bilang itu suara ibu, suara keluarganya juga dia keberatan, kenapa nggak seimbang? Silakan. Fadel mau bicara apa saja silakan, mau membantah silakan, mau tidak datang silakan. Saya pakai KUHP. Anda advokat, rekan saya juga tahu proses hukum itu seperti mana. Kita ini Minimal 2 bos, alat pegangannya bukti, KUHP rekan. juga. Emang saya baca apa saya? Saya nggak baca Alkitab, Ya saya iya, baca kalau memang Al-Quran. begitu, Saya baca KUHP. Baik. Yang Anda baca dengan saya baca sama. berdasarkan KUHP. Yang Anda baca dengan Kalau yang saya memang baca seperti sama. itu, Dan ya. bagi saya Anda bukan hebat di mata saya, biasa saja Anda di mata saya. Oke, kita fokus kembali ke persoalan ini ya. Baik. Ya. Saya mau ke Bang Rasman sekarang Bang. Ini kan kalau dari Bang Fahmi balik ke KUHP Gini, begitu, bukti-buktinya juga saya, sudah ada, sudah kalau nanti klien sudah disiapkan. saya itu ngomong Bang sedikit Rasman, agak apa, nanti saya dulu Bang. ingatkan. Ini kan Harus saya kalau ingatkan dari tim kuasa hukumnya Nikita Mirzani juga masuk melaporkan keluarga, Anda masuk penjara karena untuk memang keluarga. Emang dia membeberkan siapa data Tuhan? pribadi anak di bawah umur begitu. Seperti USG-nya dari LM. Nah, ini bagaimana Bang merespon ini? Kata Kita siapa? tidak bicara kembali ke Kata tadi ya, siapa langsung kita ke membeberkan? substansinya. Kalau membeberkan itu tidak ada sebab akibat, Mbak. Kenapa ada reaksi? Karena ada aksi. Ada seorang perempuan yang menyatakan anaknya aborsi, anaknya dihamili, anaknya dilecehkan. Ada di media sosial. Emang ibu boleh ngomong begitu suka-suka walaupun dia anak di bawah umur? Ibu ini juga harus diproses hukum. Nah, kami menjawab sesuai dengan kemauan klien. Loh, kok saya yang dilaporkan? Oke, jadi jawabannya Anda Kalian tidak merasa laporkan 1000 salah begitu laporan, ya? gua nggak Membeberkan takut. hasil Nih, USG tersebut, Bang Rasman. Nggak takut. Saya nggak tahu itu takut apa, roti takut itu ya? Nggak ada Oke, sama kami Bang itu. Rasman, Cuma kalau maunya fair data dong. USG itu untuk apa ya Bang dibuat? Waktu itu LM itu kenapa sampai harus ada USG segala?
Lah itu nanti, makanya yang disebut dengan data pribadi itu kita ungkap secara Oke, baik. Kita cuma bilang ada USG, ada tanggal, dokternya nggak dibilang, rumah sakitnya di mana, kapan dan seperti apa, nggak ada. Loh kok Anda kita dituduh? Iya, Anda bilang keberatan, udah laporkan aja klien kami. Kok saya diseret-seret? Oke, baik, Bang Rasman, kita sudah tangkap poinnya. Bang, saya mau kembali ke Bang Fahmi kalau begitu. Bang Fahmi mungkin bisa langsung direspon. Seperti apa? Silakan. Jadi saya kembali ke Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi menurut Undang-Undang Data Pribadi pasal 4, yang dimaksud dengan data pribadi salah satunya itu adalah keterangan dari kesehatan. Yang kedua dalam pasal 65 junto 67, siapapun dilarang menyebarluaskan data pribadi. Apalagi ini data anaknya Nikita Mirzani yang masih di bawah umur. Sebagai seorang ibu wajarlah dia marah, karena kenapa? Saya sebagai ibunya, anak itu pun tidak pernah membeberkan apapun pada saat proses-proses dia berkomunikasi dengan media. Wajar kalau Nikita melaporkan. Karena apa? Tidak dibenarkan secara hukum. Apapun, ada beberapa aturan di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang tidak boleh disebarluaskan. Termasuk nama, ada beberapa item yang ada diatur dalam pasal 4. Saya pikir itu saja. Lain-lain karena ini persoalan laporan polisi yang diterapin aja dalam prosesnya. Oke, baik. Terakhir deh Bang Rasman. Tadi belum dijawab sepertinya, ini USG dari LM itu buat apa ya? Kenapa Fadel dan keluarga bisa punya USG tersebut? Itu kenapa mereka sampai harus USG? Ini kalau orang hukum jago jawab nih kayak saya nih. You pancing pun saya adikku yang manis, yang 2 orang gue nggak akan kepancing. Nanti yang akan kami jawab di pemeriksaan. Ketika ada seorang perempuan yang mengaku ibu gua sayang sama anak gua nggak rela anak gua. Lah dia bilang itu si Loli itu sudah aborsi. Si Loli itu pacaran sama si tukang semir, si miskin. Kita sebagai pengacara tegur dong. Mulut kamu jangan begitu. Itu tandanya ada pengacara, ada penasihat hukum. Kalau kita berpikir cerdas, jangan semua dianggap benar klien kita, terus kita yang paling benar. Nyuruh-nyuruh, maaf ya Pak Fahmi ya, kami tim kemarin agak tersinggung kami 11 orang. Dan itu rata-rata S2. Dan saya nggak tahu ya, saya juga mungkin S3, S lilin nggak tahu saya. Tapi yang pasti saya dokter. Saya ingin katakan, kalaulah klien saya bilang, saya jamin Fadel dan keluarga masuk penjara, saya sebagai pengacara di dalamnya, pasti saya bilang, you salah ngomong. Presiden saja tidak ada kewenangan yang tidak terbatas, bos. Ini salah satu poin. Yang kedua, kalau dibilang kita membuka data pribadi, yang sudah mengungkap data pribadi ke publik itu siapa? Itu NM ibunya yang ngomong. Ini adalah kalau dalam tanda kutip kami melihat, ada perilaku seorang ibu yang dia tahu anaknya di bawah umur, dibiarkan bertahun-tahun di luar negeri sana. Lalu sampai sini datang tidak diterima. Lah sekarang kok ribut salahin orang kiri dan kanan. Maka saya bilang, lu mestinya terima kasih. Keluarga Bajide masih terima. Oke, jadi Bang Rasman nggak mau ngasih tahu ya hasil USG-nya ini kenapa diambil kemarin sampai nanti ke penyidik? Biar mereka tidak, kita sudah sepakat. Sehidup semati, kemanapun kau akan kudekap, kau datang akan kutangkap, dan kita akan sehidup semati. Itu janji kami itu dengan tim ini. Begitu ya? Oke, Bang Rasman, jadi nggak mau ngasih tahu nih ya hasil USG-nya itu dari mana, kenapa harus sampai USG begitu sampai nanti ke penyidik begitu? Kalau itu saya sampaikan, kalau itu kami sampaikan, barulah kami salah. Oke, gimana tuh Bang Fahmi mungkin terakhir deh tanggapannya kalau sampai ngasihin hasil USG-nya, kenapa katanya ke rumah sakitnya sampai harus ada USG segala, katanya itu baru salah. Nah gimana tanggapannya tuh Bang Fahmi? Saya hanya memberi informasi, USG itu data kesehatan yang menurut Undang-Undang Data Pribadi itu tidak boleh, apapun tidak boleh disampaikan. Ya udah itu aja. Undang-undangnya melarang. Jadi siapapun yang menyampaikan itu tidak dibenarkan menurut Undang-Undang Data Pribadi.
Sedangkan yang lain, USG-nya itu kan ada pertanyaan tadi, USG-nya kenapa USG? Saya hanya berterima kasih dengan adanya USG tersebut adalah bentuk pengakuan. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Fahmi. Kemudian juga terima kasih Bang Rasman dan juga Fadel atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentu juga kita nantikan ya bagaimana jalannya proses hukum atas kasus ini. Terima kasih Bapak-bapak, selamat siang. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, Ana dan Vena masih akan menemani Anda dengan informasi lainnya di Apa Kabar Indonesia Siang. Sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, almarhumah Marissa Haque masih mendedikasikan dirinya untuk pendidikan hingga akhir hidupnya. Ya, sebelum meninggal pada Rabu 2 Oktober lalu, Marissa masih semangat untuk membagikan ilmu untuk mahasiswa UII Yogyakarta. Pada Sabtu 28 September lalu, almarhumah Marissa Haque masih dalam kondisi sehat dan menjadi pembicara di Fakultas Bisnis dan Ekonomi UII Yogyakarta. Saat itu, Marissa berbicara soal keutamaan berbagi ilmu. Dalam ceramah ilmiahnya, Marissa Haque mengatakan jika orang yang ikhlas berbagi ilmu pada sesama, jika tiba-tiba dipanggil Tuhan, maka akan masuk surga. Tapi sekarang saya sudah semakin bertambah usia, tidak muda lagi ketika saya merasa bahwa sebagai insan ingin sekali menjadi insan kamil dan berbagi terhadap ilmu sambil sekaligus menuntut ilmu. Kalau tiba-tiba Allah memanggil kita pulang ke rumah abadi kita, katanya sih masuk surga. Karena jatuhnya jihad begitu. Bener gak sih? Sama juga dengan Anda semua, mas-mas, mbak-mbak, anak-anakku yang masih muda di sana. Kalau meninggal kan nggak harus tunggu tua ya, juga nggak harus tunggu sakit. Kapanpun Allah memanggil, ya begitulah ya. Kepergian Marissa Haque yang secara tiba-tiba memang sangat mengejutkan suami, anak-anak, dan keluarganya. Merasa kehilangan dan sedih yang teramat dalam tentu saja dirasakan oleh sanak keluarga. Apalagi sang suami yang sempat beberapa kali jatuh pingsan saat mengantar kepergian istri tercinta. Namun bukan keluarga dan kerabat saja yang merasa kehilangan. Mahasiswa di tempat Marissa mengajar pun sangat sedih ditinggal dosen yang sangat baik dan suka berbagi. Doain ibu ya, biar nanti kalau meninggal dilancarin semua, terus dia udah ngeberatin keluarga karena di rumah sakit sekarang mahal. Terus ada ingetin Bu Marissa tuh habis traktir kita karena kita belum sarapan. Terus ibu bilang juga bahwa ibu nggak apa-apa meninggal habis traktir kalian, ibunya mati syahid karena ibu habis traktir kalian yang nuntut ilmu, apalagi yang ngekos yang pada rumahnya jauh. Selamat jalan Marissa Haque, selamat jalan orang baik dan dosen yang bersahaja. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, ini sejumlah artis berhasil menjadi anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029. Seperti Melly Guslau yang mendapatkan banyak karangan bunga dari penggemarnya, sementara ada juga Verrell Bramastya yang berjanji membagikan gajinya selama 1 tahun. Sebanyak 24 selebritis Indonesia menjadi penghuni gedung DPR RI selama 5 tahun, periode 2024-2029. Meski dihiasi wajah-wajah lama seperti Eko Patrio, Primus, Rieke Diah Pitaloka, dan Mulan Jamila, namun banyak juga nama-nama baru yang mewarnai gedung DPR, seperti Ahmad Dhani, Melly Guslau, Denny Cagur, Once Mekel, hingga Verrell Bramastya. Setelah resmi dilantik, ada saja kelakuan para selebritis tersebut. Dalam akun Instagram pribadinya, @melly_guslau, penyanyi dan pencipta lagu itu mengunggah foto sejumlah karangan bunga yang diterimanya setelah ia dilantik menjadi anggota DPR. Lucunya, nama pengirim bunga tersebut bukan dari para sejawat politisi, melainkan dari artis-artis yang namanya di luar nalar.
Ada karangan bunga dari kembarannya Pevita Pierce, karangan bunga dari artis Bollywood Shah Rukh Khan, karangan bunga dari personil Blackpink Lalisa, hingga karangan bunga dari aktor Korea Gong Yoo. Tentu saja, karangan bunga tersebut tidak benar-benar dari para artis internasional tersebut, melainkan dibeli dan dikirim sendiri oleh Melly Goeslaw. Memang beda ya pemirsa? Berbeda dengan Melly yang dapat karangan bunga dari idolanya, Verrell Bramasta justru sedang berbangga hati lantaran bisa memenuhi janjinya. Verrell memang berjanji akan menyumbangkan gajinya selama 1 tahun untuk para konstituennya jika ia terpilih menjadi anggota DPR RI. Dan inilah saatnya bagi putra dari aktris Vena Melinda itu untuk memenuhi janjinya. Untuk membuktikan bahwa artis di dunia politik itu tidak semata-mata untuk mencari uang, 1 tahun gaji saya akan saya berikan kepada konstituen saya gitu, dan itu adalah janji yang akan saya pegang juga. Jadi nanti kalau teman-teman nanya, itu semua akan kita paparkan secara transparan, bisa dilihat dari sosial media saya. Jadi selama 1 tahun itu nanti gaji saya akan saya salurkan untuk membangun dapil saya di Jawa Barat 7. Wah, keren ya Verrell. Semoga aksi Verrell ini menginspirasi anggota DPR RI lainnya untuk memenuhi janji yang telah mereka ucapkan saat kampanye lalu ya. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS menyelenggarakan Pekan Riset Sawit Indonesia atau PRISAI 2024. Ya, bertema transformasi palm oil industry through cutting edge technologies, PRISAI digelar di Bali Nusa Dua Convention Center. Dibuka dengan pemukulan gong, Pekan Riset Sawit Indonesia diselenggarakan selama 2 hari dari tanggal 3 hingga 4 Oktober. Penyelenggaraan ke-8 ini berupaya untuk menguatkan, mengembangkan, dan meningkatkan pemberdayaan perkebunan sawit di Indonesia. Di samping itu, Direktur BPDPKS Edi Abdurrahman menjelaskan mengenai laju ekspor minyak sawit yang terus mengalami penurunan. Menurutnya, penurunan terjadi akibat adanya kenaikan produksi dari soybean yang menjadi kompetitor minyak sawit. BPDPKS itu dilakukan melalui 2 jalur ya. Jalur pertama itu Green Research, kemudian yang kedua adalah melalui riset yang dilakukan para mahasiswa. Kalau Green Research itu dilakukan oleh peneliti-peneliti ya, baik itu dari universitas ataupun yang tergabung di dalam lembaga-lembaga penelitian ya. Tapi kemudian kita berikan ini mahasiswa dengan tujuan apa? Agar supaya mahasiswa memotivasi mahasiswa sejak dini untuk mempunyai keinginan ya melakukan riset, melakukan penelitian. Itu sangat penting sekali gitu ya. BPDPKS telah melakukan beragam penelitian sawit sejak 2015 dan telah melakukan 345 riset yang tersebar di lebih dari 20 provinsi. Hingga kini penggunaan kelapa sawit telah berhasil mengurangi emisi karbon sebesar 32,6 juta. Dari Nusa Dua Bali, Celia Alexandra, Aliansyah TV One mengabarkan. Ya pemirsa, hasil survei nasional Lembaga Penelitian Indikator Politik Indonesia menyatakan 72,3% masyarakat puas dengan kinerja sektor transportasi Kementerian Perhubungan di era Presiden Joko Widodo. Sesaat lagi informasinya untuk Anda. Survei Lembaga Penelitian Indikator dilakukan periode 30 Agustus sampai 6 September 2024. Jumlah responden sebanyak 1.200 orang dan sampel berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Dengan margin of error sekitar 2,8%, responden diminta memberikan penilaian atas keadaan transportasi umum di Indonesia pada saat ini. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas publik menilai kondisi transportasi di Indonesia baik atau sangat baik. 92,6% masyarakat Indonesia setuju bahwa transportasi umum memudahkan orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, seiring dengan terus meningkatnya infrastruktur yang menyokong pelayanan sektor transportasi.
memang infrastruktur itu menjadi salah satu signature-nya pemerintahan Jokowi. Bahkan sebelum COVID, kalau pertanyaan diajukan kepada mereka yang puas, itu jawaban spontan yang disebut oleh publik adalah infrastruktur. Itu selalu yang paling tinggi, top of mind-nya di mata publik. Tingkat kepuasan tertinggi berada di moda transportasi LRT, yakni sebesar 97,4%, menyusul pesawat terbang sebesar 95,8%. Survei juga menunjukkan bahwa ada 3 faktor penting dalam memilih transportasi umum, yaitu keamanan dan keselamatan, harga terjangkau, serta faktor kenyamanan kendaraan. Sementara tingkat kepuasan tertinggi terhadap Kementerian Perhubungan ada pada menyediakan prasarana dan sarana transportasi antar kabupaten kota dan antar provinsi serta memperlancar pengiriman barang. Tim TV One mengabarkan. Ya, langsung saja pemirsa untuk membahas kepuasan publik di sektor transportasi Kementerian Perhubungan di era Presiden Joko Widodo dan juga Wapres Ma'ruf Amin. Kita akan berbincang dengan Mas Kennedy Muslim, peneliti utama Indikator, dan juga Mbak Adita Irawati, juru bicara dari Kemenhub. Selamat siang, Assalamualaikum. Siang, sehat ya? Siang. Alhamdulillah. Saya mau ke Mas Kennedy terlebih dahulu. Ini kan survei sudah dilaksanakan, relatif tinggi ya hasilnya untuk survei transportasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebenarnya poin yang menjadi lingkup dalam survei ini apa saja? Ya, jadi survei ini kita lakukan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dalam sektor infrastruktur, terutama yang terkait dengan transportasi dan transportasi umum khususnya. Jadi kita menanyakan sampel responden yang itu adalah 1.400 dan ada oversample di wilayah Jabodetabek karena untuk khusus wilayah Jabodetabek jumlah pengguna transportasi umum itu kan konsentrasinya yang paling tinggi ya dibandingkan wilayah lain. Oleh karena itu kita adakan oversample di Jabodetabek dan dari hasil yang kita temukan dari survei ini ada beberapa poin penting yang menurut kami merangkum evaluasi publik terhadap kinerja sektor transportasi dari pemerintahan Presiden Jokowi. Beberapa temuan yang kita temukan di hasil survei tersebut yakni tingkat kepuasan mayoritas warga itu relatif baik gitu terhadap sektor transportasi umum gitu. Kita bisa pecah-pecah lagi di berbagai moda itu seperti moda bus kota, LRT, MRT dan pesawat terbang, kapal feri gitu. Secara umum kepuasannya itu di atas 80% gitu. Jadi sudah baik, tapi memang kita melihat pola ada kecenderungan kepuasan dan awareness masyarakat terhadap transportasi umum dan juga pembaharuan sektor transportasi itu masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan juga responden yang menengah ke atas gitu. Tapi kalau dari yang pengguna berbagai moda transportasi tersebut ya, sehingga memang kalau kita lihat dari sisi demografi responden di wilayah pedesaan itu mungkin awareness dan juga kepuasannya lebih rendah daripada perkotaan. Tapi itu wajar karena itu mobilitasnya pun berbeda, mobilitas berbeda kan. Maksudnya mobilitas masyarakat perkotaan lebih tinggi dan mereka yang sehari-hari menggunakan berbagai moda transportasi tersebut setidaknya dari hasil survei kami secara umum mengatakan cukup puas gitu. Ini menarik nih hasil survei yang dilakukan oleh Indikator. Tapi mungkin bicara soal indikator-indikatornya, Mas, apa yang membuat masyarakat khususnya di wilayah Jakarta ini cukup puas dengan transportasi yang ada di Jakarta? Ini sebetulnya apa indikatornya? Fasilitasnya kah? Atau ketepatan waktu? Atau ada poin-poin tertentu yang kemudian dimasukkan sebagai kategori? Ya, ada 10 ya. Maksudnya aspek yang kita tanyakan baik itu dari ketepatan waktu, kecukupan armada, dan tidak bisa sebut sampai 10, maksudnya itu berbagai indikator tersebut kita tanya. Dan memang secara umum sudah puas rata-rata, namun memang ada aspek ketercukupan armada biasanya yang agak rendah gitu di situ. Tapi nanti mungkin Bu Adita lebih bisa menjelaskan maksudnya kenapa alasan ini secara umum udah memuaskan tapi ketercukupan armada itu mungkin. Mbak Adita, arahan dari Presiden Joko Widodo untuk pembangunan transportasi di wilayah Indonesia ini sebenarnya seperti apa hingga akhirnya Kemenhub saat ini progresnya sudah seperti apa?
Ya, kalau dari visi Presiden sendiri dan itu juga yang menjadi acuan kami ya dalam pembangunan transportasi dalam 10 tahun terakhir itu adalah Indonesia sentris. Jadi membangun infrastruktur transportasi ini harus merata sampai ke pelosok, perbatasan, sampai daerah terpencil gitu ya. Tidak lagi terpusat hanya di Jawa atau di pulau-pulau besar. Ya. Dan ini juga yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Kami membangun banyak bandara perintis, juga pelabuhan-pelabuhan di daerah-daerah terpencil, juga revitalisasi terminal dan juga stasiun kereta api. Jadi itu yang menjadi rujukan kami. Dan tentunya kalau bicara transportasi, satu yang harus menjadi satu yang terrealisasi adalah peningkatan konektivitas. Jadi bagaimana satu pulau dengan pulau yang lain lebih terkoneksi, satu kota dengan yang terkoneksi ya, dengan adanya transportasi yang disediakan oleh negara, oleh pemerintah gitu. Nah juga tentunya bagaimana transportasi bisa menjadi pengungkit sektor yang lain. Jadi ini salah satu indikator keberhasilan transportasi yang digelar di satu wilayah ini kan juga ada peningkatan perekonomian ya, karena mobilitas masyarakat lebih lancar, kemudian juga arus perpindahan barang juga lebih baik, logistik juga berjalan dengan baik, sehingga ini bisa meningkatkan perekonomian di satu wilayah. Ini biasanya juga terkait dengan masalah inflasi di daerah ya. Begitu transportasinya itu berjalan dengan baik, ini biasanya inflasinya juga lebih terkendali gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang memang dipesankan secara khusus oleh Presiden dan Pak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi juga bersama seluruh jajaran selalu menjadikan ini acuan kami ya dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Tapi kalau dari Kementerian Perhubungan sendiri, apa yang kemudian selama ini digenjot begitu dalam hal transportasi, infrastruktur transportasi ini untuk memberikan peningkatan pelayanan begitu kepada masyarakat seperti yang disampaikan juga oleh Mas Kennedy. Ternyata masih banyak yang menginginkan jumlah armada yang lebih banyak begitu untuk transportasi di Jakarta dan juga di Indonesia tentunya. Ya, jadi begini, kalau kita agak flashback sekian tahun yang lalu ya, kita sempat kena yang namanya pandemi COVID-19 ya. Dan ini juga menimpa seluruh dunia ya. Salah satu sektor yang sangat terdampak akibat pandemik ini adalah transportasi. Karena mobilitas orang dibatasi, bahkan sempat dilarang ya. Dan itu berimbas pada kinerja sektor ini yang turun drastis. Salah satunya juga menimpa yang paling parah, yang paling buruk adalah sektor penerbangan. Bahkan turun sampai 90% ya. Armada-armadanya juga berkurang, kemudian juga banyak yang dikembalikan kepada lesornya. Sama juga sebenarnya dengan sektor yang lain, kecuali mungkin kereta api dan laut ya. Karena kalau kereta api ini operatornya cuma satu, laut relatif lebih aman karena logistik ya. Jadi angkutan logistik, angkutan penumpang relatif tidak terlalu berkontribusi gitu. Jadi kurangnya armada ini saya mungkin mengidentifikasi ada di sektor perkeretaapian dan udara yang kurang armada itu, dan itu dampaknya memang ada masyarakat yang merasa karena kurang armada sehingga mungkin layanannya menjadi kurang bisa intens, frekuensinya tidak sebanyak yang mereka harapkan. Seperti mungkin armada kereta api ini kan sekarang demand-nya tinggi sekali. Tapi memang yang namanya pengadaan gerbong, pengadaan sarana ini perlu waktu. Sama juga dengan pesawat. Pesawat sekarang jumlah suplai pesawat dibandingkan sebelum pandemi Covid itu hanya 50% ya. Belum pulih. Sementara demand orang bepergian menggunakan pesawat tinggi sekali. Kalau gitu ini menarik sekali. Menciptakan pemerataan tidak dengan adanya transportasi yang terus berkembang saat ini. Tapi nanti ya Mas Kennedy jawab ya. Usai jeda pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita masih membahas kepuasan publik di sektor transportasi Kementerian Perhubungan di era Presiden Joko Widodo dan juga Wapres Ma'ruf Amin. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mas Kennedy Muslim, peneliti utama indikator, dan Mbak Adita Irawati, juru bicara dari Kemenhub. Mas Kennedy, pertanyaan gantung tadi saya ini, dengan adanya perkembangan transportasi yang tentu sudah dibuat oleh Kemenhub juga ya, apakah ada pemerataan pembangunan kah bagi wilayah-wilayah tertentu? Bagaimana dampaknya kepada masyarakat? Ya, kalau kita bedah dari analisa menurut wilayah, memang masih ada gap ya antara indeks kepuasan di Indonesia bagian barat dengan tengah dan timur gitu. Dan kalau kita bedah lagi di wilayah mana, itu kalau kita lihat di Indonesia barat relatif sudah sangat puas dan juga tinggi gitu kepuasannya terhadap kinerja sektor transportasi dan juga pengadaan infrastruktur transportasi. Memang ada wilayah seperti di Bali dan Nusa Tenggara, terutama mungkin NTT ya, NTB, NTT, kemudian juga di wilayah Papua gitu. Memang dua wilayah itu yang kalau kita lihat dari data, indeks kepuasannya agak rendah gitu di dua wilayah itu. Tapi
secara umum memang masih tinggi gitu loh. Menurut saya awareness orang dan juga tingkat kepuasan warga di wilayah Indonesia Barat, di Sumatera, di Jawa terutama, itu di Sulawesi, bahkan di Kalimantan itu sudah cukup tinggi gitu. Dan Walaupun masih cukup tinggi, tentu kita ingin semuanya bisa sama ya, begitu ya. Ada nggak sih mungkin yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk memberikan daerah-daerah lain seperti daerah timur begitu, agar bisa sama seperti wilayah-wilayah seperti di barat begitu, Mbak Adita? Ya, tentu kami juga berharap ini bisa melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur transportasi ya. Meskipun kalau dilihat dari tahun ke tahun selama 10 tahun terakhir ini selalu ada peningkatan. Tetapi karena memang daerah seperti Papua gitu ya, itu sangat luas, NTT ini daerahnya juga kepulauan, ini mungkin ada daerah-daerah yang belum maksimal ya dalam kita melakukan pembangunan karena luasnya wilayah geografis itu. Dan juga tadi yang saya sudah sebut pasca pandemik adanya keterbatasan armada. Jadi mungkin yang dirasakan khususnya saudara-saudara kita yang di Papua yang biasanya ada penerbangan-penerbangan yang banyak pilihan, sekarang ini mungkin terbatas sekali pilihannya karena armadanya juga berkurang. Kemudian juga mungkin karena semakin sedikit armada juga dari sisi harga juga menjadi lebih tinggi gitu ya, kan supply and demand ini jadi seperti itu ya mekanismenya. Juga sama seperti yang di NTT, ini pesawat-pesawat berbaling-baling yang memang itu biasanya dilakukan menerbangi antar pulau, ini sekarang jumlahnya merosot jauh. Itu tadi. Jadi ini mungkin yang dirasakan sehingga mereka pilihannya hanya menggunakan transportasi laut atau sungai ya, penyeberangan gitu. Ini mungkin yang menjadi salah satu mengapa ada tingkat kepuasan yang tidak sama dengan wilayah di barat, karena tadi ada efek dari pasca pandemik yang mungkin masih belum pulih ya, dan khususnya ini berpengaruh kepada sektor penerbangan. Dan kalau kita lihat di daerah-daerah tadi memang sektor penerbangan sangat dibutuhkan karena mungkin akses jalan itu masih belum tersedia, kemudian juga laut ini juga terbatas, waktunya panjang dan sebagainya. Jadi mungkin itu yang kami identifikasi menjadi salah satu penyebab. Mbak Adita, mungkin masih ada tidak target dari Presiden Joko Widodo yang hingga saat ini di akhir periode belum terlaksana, atau ini malah semua targetnya sudah tercapai? Ya, kalau kita bicara program atau pembangunan semua sudah terlaksana, tetapi bahwa masih ada yang belum selesai, ya pasti ada gitu ya. Ya kita tentu berharap nanti di pemerintahan yang baru ini bisa dilanjutkan, ya karena kebutuhan masyarakat memang ada gitu. Dan juga kalaupun sudah ada, sudah tersedia, mungkin ini perlu ditingkatkan outcome atau pemanfaatannya. Nah ini yang kita lihat ruang untuk memperluas manfaat itu dan memberikan dampak yang juga lebih maksimal lagi kepada masyarakat, menurut kami itu masih sangat terbuka lebar. Jadi itu tadi, mungkin pembangunannya sudah selesai tetapi pemanfaatannya masih bisa ditingkatkan, atau masih ada yang belum selesai harus dilanjutkan untuk bisa selesai menjadi pembangunan yang sudah siap untuk dimanfaatkan. Beruntung pemerintahan berikutnya adalah keberlanjutan begitu ya Mbak Adita. Ya. Saya mau ke Mas Kennedy. Mas Kennedy, mungkin ada nggak sih catatan-catatan begitu yang sudah dihimpun oleh indikator, apa sebetulnya yang menjadi keinginan dari konsumen atau masyarakat untuk infrastruktur transportasi ke depannya? Apakah harganya mungkin bisa semakin murahkan atau apa sebetulnya? Ya, memang kita harus akuin ya, maksudnya kita harus mengapresiasi pemerintahan Jokowi selama 10 tahun terakhir. Memang infrastruktur itu menjadi ujung tombak ya, maksudnya ujung tombak dari programnya Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir, dan tidak bisa dipungkiri sektor transportasi itu menjadi salah satu program unggulan gitu. Baik itu dari pembangunan infrastruktur baru seperti bandara baru dan juga pelabuhan. Kita harapkan memang ke depannya Kementerian Perhubungan dan fondasi yang sudah dibangun oleh Kementerian yang Bu Adita dan juga Pak BKS sebagai Menteri itu bisa dilanjutkan oleh siapapun nanti yang akan menjadi Menteri selanjutnya gitu. Maksudnya karena gimana pun juga sektor transportasi itu kan menjadi urat nadi perekonomian ya, dan juga menjadi sumber pemerataan pembangunan di Indonesia gitu. Jadi kita harapkan kinerjanya akan semakin membaik dan bisa dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya. Kita harapkan ya itu bersama kinerjanya semakin baik. Terima kasih Mbak Adita, Mas Kennedy sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda dengan menghadirkan informasi menarik lainnya. Sesaat lagi.
Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sidang peninjauan kembali atau PK terpidana Sudirman dalam kasus Vina dan Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada Jumat pagi. Ya, dalam sidang PK kali ini kuasa hukum menghadirkan saksi fakta testimoni Deddy Mulyadi dan juga saksi ahli pidana. Sidang lanjutan peninjauan kembali terpidana Sudirman kasus Vina dan Eki kembali digelar di ruang sidang Cakra Pengadilan Kota Cirebon Jumat pagi. Dalam sidang PK yang ketiga kali ini, pihak kuasa hukum terpidana Sudirman akan mendengarkan saksi fakta testimoni Deddy Mulyadi. Sidang PK terpidana Sudirman juga menghadirkan saksi ahli pidana Asmi Saputra, Dekan Fakultas Hukum Trisakti. Diharapkan dalam sidang PK Sudirman ini bisa menjadi puncak keseluruhan rangkaian permohonan peninjauan kembali. Dari PK ini bahwa kami hanya ingin membuktikan bahwa alat bukti yang dijadikan dasar memutus pada tahun 2016 lalu kita nyatakan kemarin seperti yang kesaksian dia, bambunya baru dipotong, ya batunya ditemukan entah dari mana, botol-botol kita konfirmasi, ya semuanya itu kan fakta yang kita hadirkan yang menuduh adanya tentang perencanaan pembunuhan. SMS tanggal 17 Agustus 2016, dia kenal Dani pun enggak. Sidang PK Sudirman merupakan amunisi utama untuk membantah semua tuduhan pada 7 terpidana. Pihak keluarga dan kuasa hukum berharap dalam sidang PK ini, Mahkamah Agung dapat mengabulkan sidang PK ke-7 terpidana sehingga bebas dari hukum seumur hidup. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memimpin upacara ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Menyambut HUT TNI ke-79, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memimpin upacara ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Upacara dimulai sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Seusai upacara, Panglima TNI bersama ketiga kepala staf TNI menuju area makam pahlawan untuk melakukan kegiatan tabur bunga di sejumlah makam. Di antaranya, makam Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie dan makam mantan Panglima TNI Jenderal Edi Sudrajat. Ya, dan untuk mengetahui persiapan HUT TNI ke-76 di Monas, kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami ada Josephine Keisha di sana. Keisha, seperti apa persiapannya untuk upacara besok? Apakah sudah matang hari ini? Ya, Vena, Ana, dan juga pemirsa, menjelang hari ulang tahun TNI ke-79 besok, ini persiapan sudah hampir 100%. Dimana kalau kami pantau sejak tadi di lapangan Silang Monas ini gladi terus dilaksanakan, diantaranya adalah latihan untuk tari-tarian tradisional dan juga untuk upacara pemotongan tumpeng ini terus dilakukan di lapangan Silang Monas, tempat dilaksanakannya hari ulang tahun ke-79 TNI, yaitu besok. Dan juga kalau kami pantau sejak tadi, ini memang masyarakat banyak sekali yang ada di Monas hadir untuk melihat-lihat langsung alutsista milik TNI, baik dari Angkatan Darat, Laut maupun Udara. Tadi kami pun juga sempat melihat-lihat langsung alutsista yang memang sudah diperlihatkan sejak September lalu. Ini luar biasa sekali, banyak sekali alutsista yang diperlihatkan, mulai dari mobil, tank, bahkan sampai Sea Rider, dan juga ada sejumlah drone yang kami tadi juga sempat melihat langsung. Dan Vena, Anda juga pemirsa, sebagai informasi, ini memang jajaran TNI dari Angkatan Darat, Laut maupun Udara kemarin sudah melakukan gladi bersih yang melibatkan 100.000 personil dari berbagai komponen TNI dan juga 1.059 alutsista ini melakukan gladi bersih kemarin, tepatnya di lapangan Silang Monas. Ini dibuka dengan marching band dan juga serangkaian atraksi aerobatik di atas langit. Kemudian juga ada dilaksanakan simulasi upacara yang mana Presiden Joko Widodo besok akan hadir sebagai inspektur upacara
dan juga demonstrasi lainnya termasuk parade pasukan, kemudian demonstrasi ketangkasan prajurit, dan juga ada aksi terjun payung free fall dari ketinggian 3.000 kaki. Ya, sementara pelatihan atau persiapan akan terus dilakukan untuk agenda besok. Demikian Vena, Anda kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan langsung Josephine Kezia dari Monas. Dan pemirsa, besok juga tentunya kita akan hadirkan ya acara UTNI masih bersama Ana dan Vera. Jangan kemana-mana, masih di TV One ya. Saksikan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Saat lagi pemirsa, Anda dapat menyaksikan program TV One lainnya. Saya Vena Kintan. Dan saya Ana Tealita, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.